tolong dicatat, di APBD 2026 saya akan mengkuliahkan spesialis seluruh dokter-dokter umum yang mengabdi dengan baik di rumah sakit pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dengan satu perjanjian, setelah lulus harus mengabdi di tempat asalnya. Perjanjiannya di situ, dan kemudian kalau melanggar ada denda yang harus dibayar. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak akan melahirkan dokter-dokter pengabdi, dokter-dokter ikhlas. Kita tidak akan melahirkan itu. Dan itu menurut saya tidak mahal, biaya itu tidak mahal. Dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan lahir kelas menengah baru dalam dunia kedokteran yang berasal dari keluarga biasa tetapi punya nilai akademis. Dan saya ingatkan Bu, saya juga sudah dapat 10 nama untuk diberi biaya pendidikan sampai selesai di Fakultas Kedokteran Unpad. Saya sudah ada nama-namanya, nanti dimasukkan anggaran, kita bantu. Dengan cara inilah kita akan merubah manusia, merubah masa depan. Nuhun-nuhun kalau dibikin perjanjian, dokter yang ikut spesialis itu kayak di Belanda, itu dia bersedia untuk nanti menyekolahkan lagi generasi barunya oleh dia. Nah, ini yang harus dibangun. Yang berikutnya adalah jadi dokter harus dipersiapkan secara dini. Bukan hanya ketika masuk fakultas kedokteran, menurut saya. Jadi dokter harus disiapkan ketika dia masuk kelas 1 SMA. Maka saya akan melakukan penjaringan terhadap calon dokter di Jawa Barat, di SMA-SMA di seluruh provinsi Jawa Barat. Nanti saya buat seleksi, dari kelas 1 SMA kami akan mempersiapkan calon dokter. Sehingga pendidikannya sudah dibangun sejak awal. Pendidikan dedikasinya, pendidikan moralnya, kemudian etikanya, kemudian pendidikan kebangsaannya. Ini penting, karena bagi saya dokter harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Kenapa? Orang-orang pinter itu harus hati-hati dalam mendampingi dan mengarahkannya. Kalau orang pinter menginjak pada jalan yang benar, maka kepinterannya akan memiliki makna bagi kesejahteraan manusia. Tapi kalau orang pinter salah dalam mengasuhnya, maka dia akan menjadi bencana. Karena orang pinter itu selalu punya dua mata pedang. Makanya orang Sunda meletakkan pinter itu hanya pada kalimat yang keempat dalam pendidikan Pancawaluya. Jager, bager, bener, pinter baru singer. Jadi pinter bukan yang pertama. Jadi akhirnya keberhasilan seseorang, keberhasilan dokter atau siapapun pada akhirnya bukan pada kepandaiannya, tetapi pada keuletannya. Dan pada akhirnya pengobatan itu akhirnya menuju arah sugesti. Apa itu arah sugesti? Kalau orang sudah meyakini bahwa si A ini punya kemampuan untuk mengobati, maka seringkali orang itu melahirkan antrian pasien yang panjang. Saya ingat betul, saya tinggal di desa dulu. Ternyata waktu itu ada mantri, namanya Mantri Dodi. Itu pasiennya setiap hari mencapai 300 orang padahal mantri. Itu zaman dulu bisa lulusan SD saja bisa ngobatin. Bawa obat puskesmas, kemudian disuntik, sembuh. Nah, penyakit sekarang tidak bisa oleh mantri, tidak bisa oleh perawat. Penyakit sekarang mungkin sudah naik penyakitnya karena rata-rata kuliah penyakitnya, jadi harus oleh dokter spesialis sekarang tuh. Jadi penyakitnya gripnya sudah naik. Ya, jadi penyakit sudah naik kualitasnya, maka dokternya harus naik kualitasnya. Selamat saya ucapkan, terima kasih bagi semuanya. Semoga hari ini hari mencerahkan. Semoga ke depan tak ada lagi bully, tak ada lagi pemerasan bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan spesialis. Tak ada lagi sikap-sikap arogansi premanisme yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Kenapa? Karena dunia kedokteran adalah dunia kemerdekaan, bukan dunia penindasan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.